Podcast santuy. Halo semuanya, balik lagi di channel kita. Jadi pada video kali ini kita bakalan lanjutin lagi segmen podcast santuy. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial banget. Beliau merupakan seorang sosial media spesialis. Ini dia Kak Tania. Tepuk tangan dong. Halo teman-teman semua, saya Tania Astafari. Saya adalah salah satu alumni dari SMKN 2 Jakarta. Kak Tania, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik. Nah, Kak Tania itu kan alumni SMK 2 kan? Iya, Nah, BTW boleh tahu gak kalau kakak tuh dulu jurusannya apa dan angkatan berapa? oke. Aku itu angkatan 2015, jurusan multimedia. Gitu. Sama kayak kamu ya sekarang. Ya, saya juga multimedia, cuman udah ganti jadi jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Tapi inti pelajarannya sama kan? Intinya sama aja sih. Nah, dulu tuh kenapa sih milih SMK 2? Oke, gini. Jadi aku ini kan domisilinya Jakarta Barat. Nah, ternyata di Jakarta Barat itu jurusan multimedianya kuotanya udah habis. Akhirnya aku cari lagi nih di mana ya yang masih ada multimedia. Akhirnya ketemulah SMKN 2 Jakarta. Ini adalah kesempatan terakhir aku. Waktu itu aku di gelombang ketiga, daftar di gelombang ketiga. Ini jadi kesempatan terakhir aku masuk sini. Kalau aku nggak masuk SMKN 2 Jakarta, aku mau nggak mau dimasuknya di swasta gitu. Akhirnya masuklah aku. Jadi siswanya SMKN 2 Jakarta. Beruntung banget ya bisa masuk ya. Iya, beruntung sekali. Dulu saya juga kayak gitu Kak, pas mau daftar ke sekolah SMA tuh susah, akhirnya masuknya ke SMK 2 gitu, masuk multimedia juga kan. Dan ya alhamdulillah sih pelajaran juga enak dan cocok gitu Iya. kan. Nah, terus ya kakak udah kuliah belum sih? Aku kuliah. Udah lulus atau masih kuliah nih? Udah lulus. Oh, kalau boleh tahu nih, kakak itu tuh kuliah tuh di mana dan jurusannya apa? Aku kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Itu adanya di Lenteng Agung. Jurusannya jurnalistik, ilmu komunikasi jurnalistik. Nah, di jurusan kakak itu tuh belajar apa aja sih? Kita kan belum tahu nih. Oke, jadi jurnalistik itu fokus belajarnya adalah kita dididik untuk menjadi jurnalis yang baik. Gitu. Kita dididik pelajaran-pelajaran bagaimana penulisan berita yang baik, bagaimana cara mendekati narasumber, kemudian juga kita diajarkan kode etik jurnalistik. Jadi kita bisa menjadi jurnalis yang sesuai dan yang baik ya, jurnalis yang positif lah. Ngomongin berita jadi keinget bahasa Indonesia gak sih? Betul sekali. Nah, kan dulu tuh di kelas 8 kalau nggak salah kita belajar tentang berita-berita gitu. Terus juga belajar puisi juga ya kan. Nah, terus kalau sekarang tuh kakak kesibukannya apa kak? Kalau sekarang aku cuma kerja karena tadi baru lulus, jadi kerja aja sekarang. Kerja apa itu kalau boleh tahu? Aku sosial media spesialis di salah satu koran nasional, Koran Media Indonesia. Nah, bidang kerjaan kakak tuh apa sih? Kan kita belum pada tahu nih. Oke. Semua, ya kan? Nah. Sosial media spesialis apa nih kan? Jadi sosial media spesialis ini kalau aku mengerjakan hampir seluruh pekerjaan yang ada di kantorku. Aku uploading konten, aku membuat konten juga, terus kadang pun aku harus editing video juga. Nah, biasanya juga aku bikin konten plan untuk 1 bulan ke depan atau satu minggu ke depan gitu. Kalau misalnya nih kita kan nih mau dekat Ramadan ya, jadi sebelumnya nih aku udah mikir, oh Ramadan kita mau bikin apa ya. Nah, itu salah satu pekerjaanku. Selain itu aku juga mengerjakan sedikit digital marketing dari pakai Facebook Ads, Instagram Ads seperti itu ya. Ya segitu sih, sama sedikit analisis data. Repot juga ya kerjanya ya. Lumayan banyak. Tapi kalau dijalanin dengan enak dan nikmat santai mah ya. Iya. Oke, enjoy aja ya. Iya, jadi sebenarnya kalau pekerjaan sosial media itu nggak sekedar upload aja, di belakangnya tuh masih banyak pekerjaan yang dikerjain gitu. Iya, banyak yang harus dikerjain. Nah, pernah nggak sih tuh kalau kerja gitu-gitu kan banyak ya kan? Pernah ngerasa capek gak gitu atau letih atau apa gitu? Kalau capek
atau lelah atau bosen itu udah pasti ya, kita apalagi kita pekerjaannya sama terus gitu ya. Nah biasanya kalau aku bosen, aku capek, itu aku sambil itu tuh cari kegiatan lain yang berbeda dengan pekerjaanku. Jadi aku nggak terpaut dengan pekerjaan aja. Apakah misalnya aku yang tadinya aku kerja dari rumah atau dari kantor, aku mulai kerja dari kafe gitu kan, atau misalnya sambil traveling juga aku bisa bawa pekerjaanku gitu. Nah, menurut kakak nih kerja di sosial media spesialis ini menjanjikan nggak sih? Menurutku di masa sekarang itu amat sangat menjanjikan sih pekerjaan ini, karena banyaknya orang yang menggunakan sosial media itu biasanya mereka gunakan untuk personalnya saja, padahal sosial media itu luas. Sosial media itu bisa menjadi tempat sebagai lahan bisnis kan paling banyak kan yang kita Iya, tahu. kalau dibuka IG kan tahu ada. Iya, betul sekali. Nah, makanya pekerjaan kau itu salah satu pekerjaan yang mungkin akan dicari-cari oleh perusahaan profesi ini loh. Benar-benar kayak sekarang tuh dunia tuh kayak bergantung sama sosmed lah. Betul. Jadi kayak kepake banget dan menjanjikan banget gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke sekolah. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan buat kakak tuh apa? Selama bersekolah di Iya, selama sini ya. sekolah di sini. Oh, banyak banget sih, tapi salah satunya yang aku inget ya itu tahun 2012 atau 2000 berapa ya, itu ada banjir gede banget di Jakarta. Nah itu kita lagi belajar tuh di ruangan, dulu kan kita SMK 2 ini 2 lantai kan, atas sama bawah. Cuman itu sekarang Iya, udah tingkat 5 kan ya. sekarang udah tinggi banget, udah bagus banget. Nah ketika lagi belajar itu tahu-tahu banjir, ternyata memang satu Jakarta itu lagi banjir. Akhirnya kita mau pulang juga nggak bisa, kita mau sekolah belajar juga nggak bisa, akhirnya main air aja tuh selama Iya, banjir betul. itu ya. Betul. Itu sih yang paling berkesan. Iya, waktu itu kan juga benar-benar banjir banget kan. Betul sekali. Seru ya main gitu. Ya seru sih, itu kenangan yang lucu, malu-maluin tapi seru banget. Iya, benar tuh kalau masa SMA tuh enak banget gitu. Terus guru favorit kakak selama sekolah tuh apa ya? Sebenarnya guru favoritku tuh banyak banget, tapi yang paling favorit buat aku itu ada 3 lah yang bisa aku sebut. Siapa itu kak? Yang pertama itu ada Pak Tarisi. Pak Tarisi itu tadinya di produktif jurnalistik dia, produktif multimedia dia mengajarnya. Kemudian ada Ibu Murni itu Sri Murni itu ngajar matematika waktu aku sekolah. Dan yang ketiga itu ada Ibu Sondang itu sohib banget nih sama multimedia 2015, bener-bener sohib banget. Ya itulah guru-guru yang paling berkesan buat aku dan favorit juga buat aku. Ibu Sondang itu ngajar bahasa Indonesia. Emang tuh kalau kita ada guru favorit tuh kayak enak banget gitu. Iya. Belajar sama dia tuh kayak Iya, dan kita nggak bisa lupa sama dia. Nggak bakal bisa lupa. Benar-benar diinget terus gitu. Betul. Karena benar-benar tuh mereka tuh yang buat kita belajar asik, buat apa aja tuh kayak enak, kayak pengen jadi diajar terus dia terus ya, gitu kan. walaupun kadang namanya guru ya ada momen ngeselin, tapi kalau nggak diajarin juga kita kangen. Iya, gitu. makanya. Nah itu Jadi, makanya dibilang favorit tuh kayak gitu. galak pun tetap kita rinduin gitu kan. Betul sekali. Nah, pesan-pesan kakak buat kita semua nih apa kak? Berat nih kalau pesan. Kalau dari aku sih, yang penting kalian teman-teman yang nonton, anak-anak SMKN 2 Jakarta itu semangat harus, semangat sekolah itu harus. Dan kalaupun kalian pernah merasa salah jurusan, itu normal sekali. Dari zamanku pun merasa salah jurusan itu normal, tapi kalian lihat aku sekarang, itu kita bisa laluin. Semua aku dan teman-temanku itu bisa laluin momen salah jurusan itu, momen tugasnya susah itu kita bisa laluin semua. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, belajar terus, tingkatkan kemampuan kalian untuk mempersiapkan diri kalian di dunia kerja. Jadi pokoknya semangat terus. Kita alumni pasti dukung dan kasih semangat. Kalaupun kalian mau sharing sama alumni,
kita terbuka. Kasih deh Kak, nih motivasi bakal kepake banget sih buat kita gitu kan. Jadi kita juga butuh banget nih kan dukungan dan support terus dari alumni dan juga buat nanti kita kedepannya kan punya generasi baru yang bisa kita jadi kita angkat juga gitu kan. Iya. Sama-sama kita angkat, kita bantu mereka supaya mereka bisa lebih berproses gitu kan. Betul. Makasih ya Kak buat podcast hari ini. Sekian untuk video kali ini dan saya Nafal Nabi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.